Nah, jadi sahabat ya, serangan hama kutu-kutuan itu intensitas tertingginya itu ketika masa mulai menganjak generatif. Karena apa? Di sini ya pertumbuhan itu kan semakin rimbun ya, semakin subur. Nah, nih daunnya itu sampai lebar-lebar seperti ini. Nah, karena hama kutu-kutuan ataupun juga tungau itu kan makanannya adalah saripati dari daun ini ya, zat klorofil daun. Nah, makanya apa, kondisi tanaman yang sudah mulai rimbun ya, mulai subur, itu kan hama itu punya indera penciuman. Jadi kondisi masa-masa seperti ini sangat cepat sekali untuk didatangi hama-hama tersebut. Ditambah lagi cuaca yang ekstrim, ngelur panas. Ini 10 hari ini enggak hujan ya, belum turun hujan, bulan 5. Ini kondisi tanaman saya ini usia 35 hari setelah tanam ya. Dan pemupukan kimia itu terakhir itu usia 20 hari. Hanya 3 kali untuk pupuk kimianya. Setelah itu saya kasih pupuk organik. Karena apa ya, di sini ya, jadi semakin subur tanaman itu serangan hama itu justru semakin besar juga. Makanya dilihat kondisi tanamannya ya. Jadi tidak usah ini terlalu ambisi pengen cepat subur langsung subur. Ya itu gampang. Ya cuman serangan hama itu juga akan semakin besar, apalagi di lahan-lahan yang sudah endemik ya. Jadi lahan saya ini Sumatera Selatan, di video-video saya sebelumnya sudah saya katakan lahan saya di sini sudah endemik ya. Karena apa, sudah terbukti tahun-tahun yang lalu sebelumnya sudah lama itu tanpa insektisida ya. Jadi pestisida itu hanya menggunakan bahan aktif belerang itu, pemulus. Itu kan sudah punya tiga manfaat: insektisida, fungisida, dan juga nutrisi daun. Itu saja sudah cukup ya. Nutrisinya hanya itu produk dari Sprint itu tok, itu sudah luar biasa, nggak ada serangan hama ya, tanaman sudah sehat. Tapi kan semakin kesini ya, ini tadi ya, hama sudah mulai berkembang biak, sudah mulai banyak, dan sudah mulai punya kekebalan tubuh. Nah, kemarin ya insektisida yang saya gunakan itu tidak saya lakukan mix, tapi dengan sistem rolling dengan bahan aktif fipronil, terus bahan aktif nitenpiram ya, itu spesifik kutu kebul. Nah, ini aman untuk kutu kebulnya. Terus yang ketiga itu piridaben untuk spesifik atau spesialis tungau. Nah, kondisi saat ini terserang hama tungau tanaman saya. Nah, ini ya, ini yang terlihat sudah sangat jelas. Serangan di daun pucuk muda ya, menggulung ke bawah dan sampai berwarna kecoklatan seperti ini. Ini sudah jelas serangan hama tungau. Nah, terakhir penyempraian saya kemarin itu ke usia 30 ya, dengan bahan aktif fipronil. Jadi setelah fipronil, terus nitenpiram, terus ini piridaben ya. Sebelumnya itu saya seperti itu. Ini bibit ori 212 ya. Nah, ternyata belum antivirus 100%. Jadi daun yang menguning itu virus. Nah, makanya penyebarannya yaitu yang menyebarkan adalah hama kutu-kutuan dan juga tungau ya. Nah, di sini yang daun-daun kuning itu virus. Sebelumnya masih aman-aman saja ya. Ya, karena ini saya katakan tadi, serangan terbesar hama-hama tersebut ya, tungau dan kutu-kutuan, itu penyerangan terbesarnya ketika masa-masa menganjak generatif di sini. Karena tanaman sudah mulai rimbun ya. Jadi bau-bau aroma dari zat daun itu mudah sekali tercium oleh hama-hama tersebut. Jadi serangan langsung, waduh, ini saya enggak survei 4 hari ya, itu sudah seperti ini. Nah, jadi untuk kali ini ya, yang saya mau lakukan itu penyepraian dengan bahan aktif piridaben ya. Nah, saya lakukan coba dengan murni tanpa ada campuran apapun ya. Tujuannya supaya daya kerjanya itu bisa maksimal.
Nah, nanti akan kita lakukan 2 kali ya, penyepraian dengan bahan aktif piridapen dilakukan sampai 2 kali. Jika tidak ada perubahan, nanti bisa kita lakukan dengan mixing dengan bahan aktif lain. Mohon dukungannya semuanya ya, klik tombol like dan juga subscribe ya, gratis ya. Oke, ini dia ya sahabat tani semuanya, bahan aktif yang saya katakan tadi, bahan aktif piridapen. Nah, ini merek dagang Summit. Tentunya kalau yang sudah senior tidak asing lagi ya. Jadi bahan aktif piridapen ini spesifiknya itu hama tungau, merek dagang Summit dari kapal terbang. Ini dari grup 21A ya. Jadi setiap insektisida itu tertera kok ya, grupnya grup piro, di kemasan itu ada. Jadi kalau istilahnya mau melakukan mixing, pencampuran insektisida ataupun rolling, itu gunakan dari grup yang berbeda. Nah, seperti halnya nitenpiram itu dari grup 4 ya, grup 4. Terus fipronil itu grup 1. Jadi seperti itu. Jadi bedanya grup di sini itu untuk menentukan sistem kerjanya ya, cara kerja dari insektisidanya itu seperti apa. Ada yang lewat saraf otot ya, sistem saraf, pernapasan, nah seperti itu. Nah, ini ya di kemasan itu ada spesifiknya tungau, hama tungau. Untuk hama yang lain seperti apa? Tergantung wilayah masing-masing. Karena bahan aktif ini selain insektisida dan juga sebagai akarisida ya. Di daerah saya ini untuk ngobati iwak lur ya, ngobat iwak di sungai itu mati. Oke ya, kita larutkan dulu. Untuk takaran ataupun dosis itu 1 mili ya, 0,5 sampai 1 mili untuk tanaman cabai. Di kemasannya ada ya, jangan sampai melebihi dosis yang sudah dianjurkan karena ya sifatnya panas ya. Kalau melebihi dosis itu bisa daun juga bisa mengkerut, bisa gosong, daun juga bisa rusak, itu akibat kelebihan dosis dari bahan aktif. Ini perekat lur ya, hanya campuran ini saja. Perekat itu untuk memperkuat daya kerjanya ya. Kita pakai ini ya, sistem ini sistem tunggal, hanya campuran perekat itu menambah daya kerjanya. Nanti setelah 2 hari kita lakukan penyebaran lagi ya. Kalau sudah tidak ada ini tanda-tanda kesembuhan ya, terpaksa nanti kita campur ya, atau ganti dengan bahan aktif lain. Oke ya, semoga ada manfaatnya, hanya sekedar berbagi, bukan maksud menggurui ya. Kita lihat perkembangannya nanti. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendukung ya. Saya doakan semuanya sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Sampai ketemu lagi, sayonara.